Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Marilah kita bersama-sama mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kekuatan untuk senantiasa taat kepadanya. Sehingga sampai saat ini kita masih bisa istiqomah dalam menjalani semua ketaatan ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sholawat beserta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang mendapat tugas mulia yaitu untuk menyempurnakan akhlak kita sebagai manusia, sekaligus menjadi juru damai, karena beliau juga diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan juga semoga kehormatan dan kemuliaan selalu terlimpah untuk keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mewarisi semua ajaran beliau hingga akhir masa nanti, amin ya robbal alamin. Pembahasan kita kali ini adalah tentang permulaan dalam bertasawuf. Permulaan yang benar bagi orang yang hendak berjalan menuju Allah itu adalah timbulnya rasa takut kepada Allah. Karena jika sudah timbul rasa takutnya kepada Allah, maka itu pertanda bahwa ia sedang berjalan menuju Allah. Karena sudah merupakan fitrah. Orang yang takut kepada musuh, maka ia pasti akan lari menjauh. Tetapi fitrah makhluk kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, maka ia akan lari mendekat kepada Allah. Maka orang yang bertasawuf itu sebenarnya adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, lalu ia mulai berjalan menuju kepada Allah, karena memang dari dalam hatinya ia sangat ingin sekali dekat dengan Allah. Jadi mungkin ada orang yang sudah ambil torekot, akan tetapi tidak tumbuh rasa takutnya kepada Allah, walau secara fisik ia telah masuk ke dalam suatu torekot, maka hakikatnya sebetulnya dia belum mulai bertorekot. Karena orang yang masuk ke dalam torekot itu sebenarnya dia itu sedang memperbaiki keburukan yang telah melekat di hatinya. Bukan keburukan dari maksiat, akan tetapi keburukan dari melakukan segala sesuatu tapi tidak karena Allah, atau belum lillah. Itu sebab banyak orang yang telah lama ikut bertorekot, akan tetapi ia tidak mendapat banyak apa-apa dari torekotnya. Hal itu adalah karena ia memang belum mulai jiwanya. Untuk itulah hendaknya seorang jangan masuk ke dalam torekot hanya karena dorongan emosional, karena mendengar dan melihat orang berbondong-bondong berzikir, ia jadi ingin masuk torekot. Cintanya tidak murni, cintanya cuma karena keadaan. Kalau di keadaan lain, pasti hilang cintanya. Maka bagi para salik yang baru saja masuk ke dalam suatu torekot, maka hendaknya ia sering hadir di majelis-majelis hikmah, yakni majelis yang menerangkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dan kehinaannya hamba. Adapun majelis yang membahas tentang masalah ini hanyalah majelis tasawuf. Lalu kapankah waktunya seseorang dapat dikatakan bahwa ia telah mulai berjalan di dalam tasawuf? Waktunya yaitu ketika seseorang melakukan ibadah, namun yang diinginkannya hanyalah Allah saja, atau dengan kata lain tujuan ibadahnya hanya untuk mencari ridho Allah semata-mata. Itulah tandanya seseorang telah mulai bertorikot secara hakikat. Masuk ke dalam dunia torekot itu artinya kita masuk ke dalam wilayah cinta ilahiyah. Karena untuk apa seseorang masuk ke dalam pintu torekot jika bukan karena didorong oleh rasa kerinduan dan keinginan dirinya untuk dekat dengan Allah. Rasa itulah yang akan menumbuhkan benih-benih cinta yang mendalam kepada Allah selaku kekasihnya. Namun bukankah cinta itu tidak hanya membutuhkan pengakuan saja bukan? Sebab cinta itu membutuhkan pembuktian dan pengorbanan. Maka orang yang mencintai itu harus dapat membuktikan kesungguhan hatinya melalui pengorbanan yang dilakukannya. Begitu pula dalam bertorekot, seorang salik harus menjalani dan melewati tahap demi tahap dalam mujahadah dirinya, guna mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Sekaligus merupakan pembuktian akan kesungguhan hatinya kepada kekasihnya, yakninya Allah Jalla Jalaluh. Teruslah berjalan wahai para salik dan istiqomahlah, karena hanya orang yang berjalan sajalah yang akan sampai ke tujuannya. Semoga kita semua pada akhirnya akan dapat sampai kepadanya, atau wusul kepada Allah, amin. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.